Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channel Belajar Jadi Guru Hebat, Guru Profesional. Bapak Guru Ibu Hebat, perkenalkan nama saya Aini Masyuro dari SMPI Islam Nahdlatul Thalibin, Lipra Wetan, Banyuanyar, Probolinggo. Kali ini saya akan menjelaskan tentang 7 tema utama proyek pengenalan profil pelajar Pancasila atau lebih dikenal dengan P5 karena ada P-nya ada 5 ya. Yang pertama di sini ada gaya hidup berkelanjutan, yang kedua kearifan lokal, yang ketiga Bhinneka Tunggal Ika, yang keempat bangunlah jiwa dan raganya, yang kelima suara demokrasi, yang keenam berekayasa dan berteknologi untuk membangun NKRI, dan yang 7 yang terakhir kewirausahaan. Baik Bapak Ibu Guru, pada tema kali ini saya akan menjelaskan tentang tema suara demokrasi dalam topik pemilihan ketua OSIS. Baik Bapak Ibu Guru Hebat, saya akan menjelaskan tentang tema yang kelima, suara demokrasi, dalam hal ini pemilihan ketua OSIS di lingkungan sekolah. Jadi pada pemilu raya di sekolah kita mengadakan pemungutan suara yang diketuai oleh salah satu ketua OSIS yang lama dan pengurus KPPS-nya yang lain, juga ada saksi-saksi itu dari kakak kelas karena SMP dan SMA kami berada dalam satu yayasan, jadi bisa berkolaborasi seperti itu Bapak Ibu Guru. Bapak Ibu Guru, di tayangan video yang tampil di layar itu ada persiapan sebelum pelaksanaan, tentunya dengan menata kursi, meja, persiapan bilik suara, dan itu diadakan dengan alat seadanya. Ya, bilik suara kita buat yang semi, bukan yang permanen ya. Jadi yang bisa dibuat ulang untuk pemilu selanjutnya. Kita menggunakan kalender bekas, dan untuk bilik suaranya kan ada tempat bantalan untuk mencoblos ya, memberikan suara itu kita menggunakan dari kertas yang sudah tidak terpakai, kemudian menggunakan paku ya yang diletakkan pada kayu. Kemudian di situ juga kita memberikan nama-nama untuk tempat, misalnya KPPS 1 sebagai ketua panitia, KPPS 2, KPPS 3 itu untuk mencatat dan memberikan suara-suara, KPPS 4 untuk DPT daftar pemilih tetap, dalam hal ini siswa sebagai pemilih tetapnya dari kelas 7, 8, 9 karena kita lebih fokus ke SMP-nya, namun kakak kelas di SMA berperan sebagai panitia dan saksi. Di situ ada 6 calon, jadi ada 6 saksi. Kemudian untuk KPPS 5 itu bertugas menjaga bilik suara dan mempersilahkan calon pemilih untuk memilih, ya maksudnya pemilih dalam hal ini siswa, untuk memberikan suara. Kemudian untuk KPPS yang kelima itu adalah tempat kotak suara, jadi mengarahkan untuk meletakkan suaranya pada kotak suara. Dalam hal ini kita pakai kardus ya, multifungsi lah, kardus bekas ya, kemudian diberi label kotak suara. Kemudian untuk KPPS yang keenam itu adalah KPPS untuk tempat pencelupan tinta, tapi karena kita biar tidak merusak baju dan tidak kena pakaian, jadi kita menggunakan menggunakan bedak ya, bedak bayi di situ. Jadi seperti itu Bapak Ibu, kita menggunakan alat-alat yang terjangkau yang ada di sekitar sekolah, karena sekolah kami kita bukan sekolah kota, tapi namun pemikiran kita upayakan seperti orang kota. Tujuan diadakan pemilu raya di lingkungan sekolah agar siswa bisa merasakan pesta demokrasi sesuai dengan P5, proyek penguatan profil Pancasila, dalam hal ini tema yang kelima suara demokrasi. Jadi untuk jangka panjang itu adalah siswa jika sudah terjun di masyarakat kelak sudah tidak gugup lagi dengan pemungutan suara. Kita menggunakan penghitungan yang manual, meskipun kita tidak menggunakan quick count dengan aplikasi, tapi kita menggunakan yang manual karena biar
pesta demokrasinya benar-benar terasa seperti yang ada di desa, seperti itu Bapak Ibu Guru. Bapak Ibu Guru, sama halnya dengan persiapan, karena kita ini untuk anak SMP, jadi kita melibatkan rekan-rekan guru dalam hal membuat kotak suara, membuat bilik, melipat suara-suara, mencetak surat suara, menempelkan papan nama calon ketua OSIS, dan juga papan yang ada di kelas kita gunakan untuk pemungutan suara nantinya, seperti itu Bapak Ibu Guru. Jadi tujuan kita mendampingi siswa, kita sebagai motivator, fasilitator juga untuk anak didik kita dalam hal berpesta demokrasi, seperti halnya tujuan suara demokrasi ini untuk menyuarakan pilihan mereka, seperti pada Pancasila yang sila keempat, kerakyatan dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Jadi dengan musyawarah mufakat, dalam hal ini kita voting dengan pemungutan suara yang diadakan di lingkungan sekolah untuk memilih ketua OSIS, dan 6 calon yang jadi kandidat itu tidak akan dilepas begitu saja. Meskipun terpilih satu sebagai ketua, pada akhirnya yang kelima calon itu akan menjadi anggota ketua OSIS. Dalam hal ini bisa ketua, wakil ketua, dari ketua sudah pasti yang juara, wakil ketua, sekretaris, wakil sekretaris, bendahara, dan wakil bendahara. Seperti itu Bapak Ibu Guru. Baik Bapak Ibu, silahkan menyimak tayangan dari video proses pemilihan ketua OSIS SMPI Islam Nahdlatul Thalibin. Selamat menyaksikan. Wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Amma ba'du. Yang terhormat kepada Kepala Sekolah SMPI dan SMA Nahdlatul Thalibin. Yang terhormat segenap Dewan Guru beserta staf-stafnya, teman-temanku yang berbahagia. Kami selaku Ketua OSIS SMA ingin menyampaikan beribu-ribu maaf jika dalam masa jabatan kami kita belum bisa memberikan yang terbaik. Pesan kami untuk kandidat baru tahun ajaran 2022-2023, semoga kalian adik-adikku bisa memaksimalkan program-program yang akan kalian programkan selanjutnya. Harapan kami semoga kedepannya berjalan dengan baik dan lancar. Selanjutnya, marilah sama-sama kita ikuti bersama penyampaian visi dan misi dari masing-masing kandidat. Untuk kandidat pertama, perkenalkan, nama saya Intan Nuraini dari kelas 8, tempat dan tanggal lahir Probolinggo, tanggal 8 April 2009. Visi misi saya ketika ditunjuk menjadi kandidat OSIS, saya akan bertanggung jawab atas implementasi bagian visi dan misi saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rizka Amelia, kelas 8, tempat dan tanggal lahir Probolinggo, 16 April 2009. Visi dan misi saya ketika ditunjuk menjadi kandidat OSIS, saya akan bertanggung jawab atas semua kebersihan di area sekolah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Umi Salma, tempat dan lahir saya Probolinggo, 27 bulan 3 2009. Visi saya sama seperti dengan kakak kelas dan teman-teman saya untuk menjadikan sekolah ini sebagai sekolah yang berakhlak.
Nama saya Rizky Firmansyah, kelas 8, tempat tanggal lahir Probolinggo 1 Juli 2008. Visi dan misi saya, ketika dilanjut menjadi saya akan bertanggung jawab atas keamanan siswa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewardani Himatul Madia dari kelas 7, tempat dan tanggal lahir 20 Oktober 2009 Probolinggo. Visi saya ketika menjadi kandidat OSIS, saya akan bertanggung jawab atas kebersihan di sekolah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syarat sah dan tidak sah suara. 1. Surat suara pemilihan Ketua OSIS 2022-2023 dinyatakan sah apabila dicoblos pada satu calon. 2. Apabila tanda coblos dari 1 selama tidak mengenai kolom calon lain dapat dinyatakan sah. 3. Suara surat tidak sah apabila serta mencoblos lebih dari 1 calon. 4. Surat suara tidak sah apabila mencoblos di antara 2 kolom calon. Ketua KPPS pemilihan Ketua OSIS SMP atau SMA Nazatul Tolibin ajaran 2022-2023 Diana Fatmala ditandatangani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Surat suara dalam keadaan tertutup demi menjaga kerahasiaan. Dengan pembacaan basmalah saya buka. Bismillahirrahmanirrahim. Baik Bapak Ibu, seperti yang terlihat pada video, ini adalah para saksi dari semua kandidat. Dan mohon maaf kalau ada suara-suara pada saat video berlangsung, itu karena suara kita anak desa. Tadi ada suara anak-anak yang diketahui saat ada anak-anak calon kandidat yang diketahui sama teman-temannya karena mereka masih mentalnya belum begitu bagus, jadi harus perlu banyak latihan tampil di publik. Nah, di sini sudah terlihat ada DPT, daftar pemilih tetap, mulai memberikan suaranya. Itu ada petugas Linmas yang berperan sebagai Linmas mengarahkan DPT ke bilik suara. Kemudian langsung ke KPPS 5 untuk memberikan surat suaranya di kotak suara. Selanjutnya pencelupan, memberikan tanda selesai pilih. Dan selanjutnya proses berjalan sesuai dengan siklusnya sampai semua DPT selesai memberikan hak pilihnya. Baru setelah itu bisa lanjut kepada 6 kandidat. Nah, ini ada 6 kandidat yang secara bergantian memberikan hak pilihnya. Seperti itu Bapak Ibu Guru. Nah, itu ada beberapa orang kandidat tadi ya yang sedang berorasi ya, meskipun diketawain sama temennya tapi tetap pede. Ini juga melatih mental mereka untuk bisa terbiasa berani tampil di depan publik meskipun agak gemetaran dan masih identik membaca catatannya. Nah, ini ada Mas Rizky. Nah, Mas Rizky sedang memberikan suaranya ke kotak suara. Nah, sudah. Nah, ini ada Bapak Guru ya, pembina OSIS yang menyiapkan papan. Kemudian mulai dibuka proses pemungutan suaranya. 5 sah.
Satu sah. Cara megangnya. Lima sah. Lima sah. Baik Bapak Ibu, ini ada petugas yang bertindak sebagai pencatat pemungutan suara. Nah, itu sudah dicatat secara manual biar suasana pesta demokrasinya benar-benar terasa. Kita tidak memakai aplikasi, kita memakai kertas pemilu dengan kotak suara, surat suara kertas, dihitung dengan papan yang ada di kelas, kita pindahkan, disaksikan oleh seluruh DPT daftar pemilih tetap, dalam hal ini siswa yang memilih calon ketua OSIS periode 2022-2023. Seperti itu Bapak Ibu guru. Nah, kemudian setelah selesai didata siapa suara terbanyak, dialah sebagai pemenang ketua OSIS. Kemudian kandidat yang di data ranking 2, suara nomor 2 terbanyaknya, ketiga, keempat, dan kelima, dia tetap mendapatkan fungsi sebagai pengurus OSIS, wakil ketua sampai wakil bendahara. Seperti itu Bapak Ibu. Nah, ini hasil pemungutan suaranya, dan ini kotak suara, surat suaranya, maaf. Nah, ini contoh surat suaranya Bapak Ibu guru. Terima kasih telah menyimak video tayangan saya kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Tetap semangat Bapak Ibu guru hebat. Semoga lillah kita menjadi lillah, menjadi ladang amal kita di dunia, dan kelak kita bisa memetiknya di akhirat. Sukses selalu, hebat selalu Bapak Ibu guru se-Indonesia Raya. Dari Aini, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.